Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Sahabat mahasiswa dan mahasiswi dalam hati Allah subhanahu wa ta'ala, masih di channel Jamaah Surur pada segmen mata kuliah. Dan pada kesempatan kali ini kita akan bahas satu tema dalam mata kuliah pendidikan agama Islam, yaitu hak dan tanggung jawab manusia. Sahabat mahasiswa dan mahasiswi yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di sini akan saya mulai dari satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Bismillahirrahmanirrahim. An Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu qala kuntu ridfa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ala himarin yuqalu lahu Ghufar yuqalu lahu Ufair. Faqala ya Mu'adz atadri ma haqqullahi 'ala al-'ibad wa ma haqqul 'ibadi 'ala Allah? Qultu Allah wa rasuluhu a'lam. Qala fa inna haqqallahi 'ala al-'ibadi an ya'budu Allah 'ala yusyriku bihi syai'a wa haqqul 'ibadi 'ala Allah 'azza wa jalla an la yu'adziba man la yusyriku bihi syai'a. Qultu ya Rasulullah afala ubashshirun nasa? Qala la tubashshirhum fayattakilu. Rawahu al-Bukhari wa Muslim. Yang artinya, dari sahabat Mu'adz bin Jabal berkata, aku dibonceng oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di atas keledai namanya Ufair. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya, wahai Mu'adz, tahukah kamu apa hak Allah atas hambanya dan apa hak hamba atas Allah? Aku menjawab, Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, hak Allah yang harus dipenuhi hambanya adalah hendaknya mereka menyembahnya dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu pun. Sedangkan hak hamba dari Allah adalah bahwa Allah tidak akan menyiksanya bagi siapa yang tidak menyekutukannya. Aku berkata, apakah boleh aku kabarkan kepada orang lain hal ini? Rasulullah SAW bersabda, jangan kau kabarkan hal ini kepada mereka, karena mereka akan menggantungkan dengan hal ini saja. Rawahu Bukhari wa Muslim. Sahabat mahasiswa dan mahasiswi dan Allah Subhanahu wa taala, dari hadis di atas ya ada kita pahami bahwa yang pertama hak Allah terhadap manusia, terhadap hambanya. Yaitu yang pertama adalah hak untuk disembah dan diibadahi. Ini merupakan hak Allah yang mutlak ya. Allah punya hak terhadap hambanya bahwa Allah itu wajib untuk disembah, wajib untuk diibadahi. Kemudian juga yang kedua bahwa hak Allah adalah hak untuk tidak disekutukan. Artinya tauhidullah, yaitu ketauhidan, hak ubudiyah dan hak tauhid begitu ya. Jadi menyembah Allah tanpa ada sekutu baginya. Ini merupakan hak Allah terhadap manusia. Kemudian yang berikutnya adalah bagaimana kemudian hak manusia terhadap Allah. Manusia pun juga punya hak terhadap Allah. Yang pertama hak manusia adalah atau hak hamba adalah tidak disiksa jika meninggalkan semua larangannya. Jadi Allah Subhanahu wa taala tentu sebagai innallaha la yukhliful mi'ad, Allah itu tidak mungkin menyelisihi janjinya ya, bahwa dan Allah Maha memenuhi hak bahwa manusia tidak akan disiksa jika dia meninggalkan semua larangan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua, Allah akan memasukkan surga bagi siapa mereka yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini merupakan hak Allah dan hak manusia atau hak hamba. Selanjutnya, kita juga sering dengar ya ada istilah hak asasi manusia. Hak asasi manusia. Apa itu hak asasi manusia? Sedikit saja kita cuma membahas ya terkait dengan hak asasi manusia. Menurut Jan Matterson dalam Komisi HAM PBB, HAM itu adalah hak yang melekat pada diri manusia yang tanpanya manusia mustahil hidup.
Nah, ini menurut orang Barat ya. Adapun menurut sarjana Islam yaitu Abu A'la Al-Maududi, bahwa HAM adalah hak kodrati yang dianugerahkan manusia hak kodrati yang dianugerahkan Allah Subhanahu wa taala kepada manusia yang tidak dapat dicabut atau dikurangi oleh kekuasaan atau badan hukum. Artinya hak ini ya sifatnya antar sesama manusia, begitu ya, bukan dengan Tuhan, dengan Allah Subhanahu wa taala. Artinya hak yang memang Tuhan berikan kepada manusia ini tidak bisa dipengaruhi oleh kekuasaan atau badan hukum. Artinya berarti kaitannya dengan kehidupan di dunia, begitu ya, dengan manusia seperti itu. Kalau terhadap Allah ya, kita tentu hidup ini ya tidak lepas daripada takdir Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian bagaimana dalam Islam, apa yang dimaksud dengan hak asasi manusia, dan hak untuk apa kemudian hak asasi ini dimiliki bagi manusia, dan apa batasannya? Yang pertama, bahwa hak asasi manusia itu adalah setiap manusia memiliki hak untuk hidup. Ini hak untuk apa? Untuk hidup. Kemudian memperoleh keselamatan dalam hidup. Artinya setiap manusia memiliki hak untuk hidup, hak untuk selamat dan sebagainya. Karena kita tahu bahwa hak manusia itu hak untuk selamat dan untuk hidup, maka bagi mereka yang menyelisihi atau yang mengganggu keselamatan manusia, mengganggu kehidupan manusia, maka dia telah melanggar hak asasi manusia. Berikutnya, hak terhadap penghormatan ya, terhadap kesucian wanita. Bahwa wanita itu harus dijaga, wanita itu harus dilindungi. Ini merupakan hak ya, merupakan hak asasi. Kebebasan ya, tentu kebebasan yang terikat ya, bukan kebebasan bebas-bebasnya, tidak. Karena hak asasi manusia itu juga terikat dengan hak asasi manusia lainnya. Contoh misalkan, nggak mungkin dengan dasar kebebasan kita lalu karena hidup bertetangga, kita di tengah siang hari bolong begitu ya, kita nyetel musik sekencang-kencangnya sampai mengganggu lingkungan begitu ya, dengan alasan kebebasan, hak kebebasan ini adalah hak asasi manusia, tapi mengganggu tetangga sebelah, maka sebenarnya kita juga telah mengganggu hak orang lain untuk hak nyaman, hak hidup, hak kemudian tenang dan sebagainya. Maka kebebasan di sini terikat dengan hak orang lain pula. Keadilan, nah, setiap orang punya hak untuk dilakukan secara adil. Oleh karena itu, yang tidak melakukan keadilan, yang tidak berlaku adil, dia telah zalim sesungguhnya terhadap orang lain karena juga menyelisihi hak asasi manusia. Kemudian kesamaan derajat manusia, ya ini dilindungi oleh undang-undang dan juga tentu oleh hukum syar'i ya, begitu ya. Kesamaan derajat manusia. Yang membedakan derajat manusia di sisi Tuhan itu bukan jabatan, bukan warna kulit, bukan suku tertentu, bukan. Melainkan yang membedakan derajat manusia di sisi Tuhan, di sisi Allah adalah takwanya. Inna akramakum indallahi atqakum. Sungguhnya orang yang paling takwa di sisi Allah itu, orang yang paling baik derajat manusia di sisi Allah itu adalah mereka atqakum, yang paling bertakwa. Berikutnya, hak kerjasama atau tidak bekerjasama. Diajak misalkan mau bekerjasama atau tidak, itu merupakan hak di masing-masing manusia. Ini apa yang dimaksud dengan hak asasi dalam konsep Islam. Berikutnya adalah tanggung jawab manusia. Ya. Manusia di dalam hidupnya di samping sebagai makhluk Tuhan, makhluk Allah ya, maka makhluk individu juga merupakan makhluk sosial. Kita itu makhluk yang berkoloni, nggak bisa hidup sendirian ya, gitu. Nggak bisa hidup kita sendirian. Tentu butuh bantuan orang lain.
di mana dalam kehidupannya dibebani tanggung jawab. Ya. Selain memiliki hak, tentu juga punya tanggung jawab. Mempunyai hak dan kewajiban, dituntut pengabdian dan pengorbanan. Tanggung jawab itu sendiri merupakan sifat yang mendasar dalam diri manusia. Apa saja yang dimaksud dengan tanggung jawab manusia? Ya, yang pertama, bahwa tanggung jawab manusia yang pertama adalah tanggung jawab terhadap dirinya sendiri. Yaitu manusia dalam hidupnya mempunyai harga, sebagaimana kehidupan manusia mempunyai beban dan tanggung jawab masing-masing. Jadi kita bertanggung jawab terhadap diri kita sendiri. Ya. Yang kedua, tanggung jawab terhadap keluarga. Keluarga terdiri dari ayah, ibu, dan anak, dan juga orang lain yang menjadi anggota keluarga. Tiap anggota keluarga berkewajiban atau bertanggung jawab terhadap keluarganya. Ya. Tanggung jawab untuk apa? Untuk saling membantu. Tanggung jawab kalau misalkan seorang suami bertanggung jawab untuk memberikan nafkah kepada anak istri. Jika memiliki orang tua tidak mampu, bertanggung jawab untuk menyantuni orang tuanya, dan sebagainya. Kemudian tanggung jawab terhadap masyarakat. Ya. Pada hakikatnya manusia tidak dapat hidup tanpa bantuan orang lain, sesuai dengan kedudukannya sebagai makhluk sosial. Karena membutuhkan manusia orang lain atau membutuhkan manusia lain, maka ia harus berkomunikasi dengan manusia lain tersebut. Sehingga dengan demikian manusia di sini merupakan anggota masyarakat yang tentunya mempunyai tanggung jawab seperti anggota masyarakat yang lain agar dapat melangsungkan hidupnya dalam masyarakat tersebut. Ya, tanggung jawab untuk saling bahu-membahu, bertanggung jawab untuk saling melindungi ya, antar koloni, antar individu ya, dalam sebuah komunitas masyarakat tertentu. Ya. Kemudian tanggung jawab terhadap bangsa dan negara, yaitu suatu kenyataan bahwa setiap manusia, setiap individu adalah warga negara suatu negara. Dalam berpikir, berbuat, bertindak, ya, bertingkah laku manusia terikat dengan norma-norma atau ukuran-ukuran yang dibuat oleh negara. Jadi manusia tidak bisa berbuat semuanya sendiri. Bila perbuatan manusia itu salah, maka ia harus bertanggung jawab, ya, harus bertanggung jawab terhadap negara atau kepada negara. Kita bertanggung jawab untuk membela negeri ini, bertanggung jawab untuk membangun negeri ini. Ya. Berikutnya tanggung jawab terhadap Tuhan, terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manusia mempunyai tanggung jawab langsung kepada Tuhan, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga tindakan manusia tidak bisa lepas dari hukum-hukum Allah yang dituangkan dalam berbagai kitab suci melalui berbagai macam agama. Ya, ini tanggung jawab terhadap Tuhan dalam konsep umum ya, bahwa tidak lepas dari hukum-hukum Tuhan gitu. Dituangkan dalam berbagai kitab suci melalui berbagai macam agama. Kalau kita sebagai seorang muslim, maka tanggung jawab kita adalah terikat, kita diikat oleh hukum-hukum syariah. Jadi tidak bebas sebebas-bebasnya. Ya. Bahwa hidup manusia itu diatur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan barang siapa yang sebenarnya ikut dengan aturan Allah itu pasti uripe berkah, pasti hidupnya teratur, karena memang Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menciptakan manusia lengkap dengan panduannya dalam Al-Quran, dan kemudian juga diutus Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai penjelas daripada syariat yang dibawanya, atau penjelas dari syariat Allah Subhanahu Wa Taala, agar apa? Agar manusia hidup di dunia itu teratur, hidup di dunia itu terarah, bahagia, sampai dia juga bahagia masuk surga. Seperti itu. Jadi kita punya tanggung jawab terhadap Allah Subhanahu Wa Taala. Tambah lagi tadi ya, di awal kita sudah bahas satu hadis tentang hak Allah, maka penuhi hak Allah itu. Apa hak Allah? Hak Allah adalah hak untuk diibadahi dan tidak disekutukan. Maka kita sebagai manusia, maka bertanggung jawab untuk memenuhi hak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita pun juga punya hak, dan Allah pasti akan memenuhi hak kita. Apa itu?
Allah tidak akan menghukum mereka, menghukum manusia, menghukum kita jika kita melaksanakan kewajiban sebagai hamba Allah, ya, tidak menyekutukan Allah, kemudian menjauhi larangan Allah. Pasti kita dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam surga. Tanggung jawab, ya, tugas dan tanggung jawab manusia dalam Islam. Yang apa sih sebenarnya tujuan dan tanggung jawab manusia, atau kenapa Allah menciptakan manusia, untuk apa? Nah, lalu apa beban tanggung jawab manusia terhadap dirinya sebagai manusia? Maka yang pertama adalah tanggung jawab manusia yang pertama, yaitu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini tugas manusia dan tanggung jawab manusia terhadap Allah Subhanahu wa taala, karena dia telah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam surah Az-Zariyat, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepadaku. Jadi tujuan atau tugas manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala ini adalah untuk ibadah. Bukan untuk yang lainnya, untuk ibadah. Semua aktivitas kita itu oleh karena itu, ya. Semua kegiatan kita, aktivitas kita dari mulai bangun tidur sampai tidur lagi, itu dalam rangka untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka pastikan jika melakukan sesuatu itu dalam rangka untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya, yang kedua apa? Yang kedua adalah sebagai khalifah dan pemakmur bumi. Apa itu khalifah? Khalifah itu pengganti atau penerus daripada penerus tugas daripada Allah Subhanahu wa taala, ya, sebagaimana yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Ali Imran ayat 30, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ini yang terakhir, ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa in qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون. Sadaqallahul Azim. Yang artinya, dan tatkala Tuhan berfirman kepada para malaikat, sungguh aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi. Kemudian para malaikat berkata, mengapa engkau hendak menjadikan di bumi itu seorang yang berbuat kerusakan dan saling menumpahkan darah? Padahal kami senantiasa bertasbih dengan memujimu dan mensucikanmu. Allah berfirman, sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Jadi Allah Subhanahu wa taala sebelum menciptakan manusia itu menyampaikan kepada malaikat, mengumpulkan malaikat, berkata kepada para malaikat bahwa Allah hendak menciptakan makhluk yang namanya manusia untuk menjadi khalifah, penghuni bumi, pengatur bumi, pemakmur bumi, yang menjaga bumi, ya, khalifah, sebagai tangan Tuhan untuk melestarikan bumi, seperti itu. Nah, kemudian dalam dialog di ayat ini, malaikat itu setengahnya protes, mungkin protes lah bahasanya, ya. Mengapa engkau hendak menjadikan di bumi itu orang yang berbuat kerusakan dan saling menumpahkan darah? Jadi seakan-akan malaikat itu tahu bahwa yang diciptakan nanti, ya, dari golongan manusia itu adalah, ya, golongan yang kerjaannya saling menumpahkan darah, yaitu manusia, kan itu. Mereka kerjaannya berantem, rusuh, itu manusia. Padahal, ya, kami ini senantiasa bertasbih dengan memujimu dan mensucikanmu. Bahasanya gitu. Kalau malaikat kan memang diciptakan untuk taat, ya, taat. Jadi tidak ada malaikat itu yang membelot dari perintah Allah Subhanahu wa taala.
Apa enggak puas dengan kami yang siap memujimu, yang senantiasa mensucikanmu, kok malah mau menciptakan khalifah dari bangsa manusia yang kerjaannya menumpahkan darah? Begitulah kurang lebih ya, kalau bahasa kita begitu. Maka dijawab oleh Allah. Allah berfirman, sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Gak usah banyak tanya lah bahasa itu. Aku lebih mengetahui kamu apa, sedangkan kamu tidak mengetahui. Seperti itu. Jadi tugas yang kedua, tanggung jawab yang kedua adalah sebagai pemakmur bumi, sebagai khalifah, sebagai pemimpin, seperti itu. Di muka bumi. Wallahu a'lam bisawab. Mudah-mudahan ya yang singkat ini bisa menambah ya pengetahuan kita, dan tentu apa yang baik ini bisa kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Jika ada hal yang kurang baik maka tinggalkan. Wallahu a'lam bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.